Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Rosdiana dengan NPM 1811009 dari kelas A1 Manajemen semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Devitasari dari kelompok 3 dengan NPM 1811034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Husain, NPM 1811020, kelas manajemen A1. Baik, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, selanjutnya, apa itu biaya? Biaya merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat atau bisa jadi keuntungan di saat ini atau di masa yang akan datang. Perumpamaannya, biaya itu sederhananya berbentuk uang. Nah, jika kita ingin membeli suatu produk, misalnya KFC, kita harus menyiapkan suatu uang untuk memperoleh barang tersebut, yang dimana di dalam produk tersebut terdapat nilai kegunaannya seperti kenyang pada saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya biaya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biayanya. Contoh biaya langsung, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biayanya. Contoh biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya, selain diklasifikasi sebagai langsung dan tidak langsung, biaya sering dianalisis terkait dengan pola perilaku biaya dan cara biaya berubah saat tingkatan output berubah. Nah, di dalam klasifikasi biaya ini dibagi menjadi 3 biaya. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang nilai totalnya meningkat saat output naik turun. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya nilai total tidak meningkat saat output naik dan tidak turun saat output turun. Lalu ada biaya peluang. Biaya peluang ini adalah manfaat yang dikorbankan jadi salah satu alternatif diambil atas pilihan-pilihan yang tersedia lainnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang biaya, produk, dan jasa. Sebelum masuk ke materi ini, kita harus mengetahui dulu apa itu biaya, produk, dan jasa. Biaya. Biaya pasti kalian sudah ketahui dan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan produk dan jasa. Sebelum masuk ke produk dan jasa, kita harus ketahui dulu apa itu produk dan jasa. Produk adalah barang yang diproduksi dengan bahan baku yang menggunakan tenaga kerja yang menghasilkan barang jadi. Jasa yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan yang menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Nah, perusahaan yang menghasilkan barang disebut perusahaan manufaktur. Perusahaan yang menghasilkan jasa disebut dengan perusahaan jasa. Jadi, dari kesimpulan produk dan jasa dapat kita simpulkan ada 3 perbedaan yang saya ambil, yaitu pertama, yaitu produk dia berwujud, jasa tidak berwujud. Kedua, produk dia bertahan lama, jasa tidak bertahan lama. Ketiga, yaitu produk bisa dapat produknya tanpa kontak langsung, kalau jasa harus kontak langsung atau face to face. Jadi itu perbedaannya. Oke, masuk ke dalam informasi biaya. Informasi biaya terdiri dari 2, yaitu biaya produk sama biaya periodik. Di sini saya akan menjelaskan biaya produk. Nah, sebelum masuk ke biaya produk, saya ingin tanya dulu, apa itu biaya produk? Ada yang tahu? Oke, saya langsung jawab saja ya. Biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan baik langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang pada suatu perusahaan manufaktur yang barang tersebut akan dijual
untuk pelanggan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Jadi, di dalam biaya produk ini terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dengan overhead pabrik akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya terangkan sebelumnya, yaitu yang pertama bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead pabrik. Bahan baku langsung, bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu overhead pabrik, semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Baik, di sini saya akan memberikan perumpamaan, yaitu ayam geprek. Apa saja komposisi yang ada di ayam geprek tersebut? Tentunya ayam, tepung, sambal, upah tukang masak, bumbu, biaya listrik, minyak, dan depresiasi alat masak. Nah, kita observasi apa saja yang menjadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang pertama, bahan baku langsung. Jadi kita harus ingat kata kunci bahan baku langsung, yaitu bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir, yaitu ayam, jelas tepung, sambal, bumbu, dan minyak. Yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu upah tukang masak, jelas merupakan tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, yaitu biaya listrik dan depresiasi alat masak. Nah, dari sini dapat kita ketahui apa saja bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, dalam hal ini banyak rumus untuk menghitung biaya-biaya tersebut. Yang pertama, untuk menghitung total biaya produk adalah total biaya produk sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Untuk mencari biaya produk per unit, yaitu biaya produk per unit sama dengan total biaya produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Untuk mencari biaya utama, yaitu biaya utama sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Untuk mencari biaya konversi, yaitu biaya konversi sama dengan tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Biaya prodik adalah aset yang nilainya dimasukkan dalam persediaan sampai barang tersebut dapat dijual. Pada gambar ini, dia memperlihatkan perbedaan antara biaya produk dan biaya prodik, dan bagaimana setiap jenis biaya tersebut pada akhirnya akan menjadi beban pada laporan laba rugi. Seperti yang diperlihatkan pada gambar ini, biaya produk yang kapitalisasi sebagai alat persediaan dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai beban pokok penjualan untuk dibandingkan dengan penjualan yang diperoleh dari persediaan. Namun biaya prodik yang dikapitalisasi disusun sebagai beban dalam laporan laba rugi sepanjang masa manfaat dan aset tersebut untuk dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut sepanjang masa manfaatnya. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh kasus. Kalian misalnya contoh kasusnya dari perusahaan Blue Denim Company. Di sini kita langsung saja suruh cari total biaya produk per unit, total biaya utama per unit, total biaya konversi sama biaya konversi per unit. Nah, di sini kita langsung saja cari pertama total biaya produk. Nah, rumus dari total biaya produk yaitu bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Jadi di dalam kasus ini ketiga itu sudah diketahui, jadi kita langsung jumlahkan saja. Pertama, bahan baku langsungnya itu sebesar $48.000, tenaga kerja langsungnya sebesar $30.000, dan overhead pabriknya sebesar $72.000. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah $150.000. Itu adalah total biaya produk. Kedua, untuk mencari biaya produk per unit,
rumusnya yaitu total biaya produk dibagi dengan jumlah produk yang berhasil dihasilkan. Jadi total biaya produknya tadi $150.000 dibagi dengan jumlah produk yang berhasil dihasilkan yaitu ada 30.000. Jadi $150.000 dibagi dengan 30.000 unit, hasilnya adalah $5. Oke, masuk ke total biaya utama. Total biaya utama rumusnya yaitu bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung. Jadi di sini tinggal jumlahkan saja $48.000 ditambah dengan $30.000, hasilnya adalah $78.000. Nah, untuk mencari biaya utama per unit sama kayak tadi di biaya produk per unit. Jadi total biaya utama dibagi dengan produk yang berhasil dihasilkan. Jadi di sini kan $78.000 total biaya utamanya dibagi dengan 30.000 unit. Hasilnya adalah $2,60. Yang ketiga, total biaya konversi. Total biaya konversi rumusnya yaitu tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Jadi di sini tenaga kerja langsungnya kan $30.000 ditambah dengan $72.000, hasilnya adalah $102.000. Nah, untuk mencari biaya konversi per unit tinggal dibagikan saja sama dengan biaya per unit sebelumnya. Jadi di sini $102.000 dibagi dengan 30.000, hasilnya adalah $3,40. Jadi sini kalian harus perhatikan, ingatlah bahwa biaya utama dan biaya konversi itu tidak sama dengan total biaya produk. Karena hal ini terjadi karena tenaga kerja langsungnya dipisahkan jadi bagi dua gitu. Contoh misalnya di biaya konversi sama biaya utama. Oke, masuk ke lanjutannya yaitu penyusunan laporan laba rugi. Penyusunan laba rugi ini ada dua yang harus kita lihat, yaitu beban pokok produksi dan beban pokok penjualan. Nah, di sini saya akan jelaskan beban pokok produksi. Sebelum masuk ke beban pokok produksi, saya ingin tanya dulu. Maaf ya kalau tanya-tanya terus. Di sini beban pokok produksi itu yang kalian ketahui itu apa? Oke, kalau kalian belum tahu, sini saya akan jelaskan sedikit. Beban pokok produksi merupakan total biaya produk barang jadi pada periode berjalan dan telah ditransfer ke persediaan barang jadi. Jadi itu pengertian dari beban pokok produksi. Adapun rumus dari beban pokok produksi yaitu persediaan bahan baku awal ditambah pembelian dikurangi bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi. Jadi hasilnya adalah persediaan bahan baku akhir. Oke. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada contoh soal untuk menghitung bahan baku yang digunakan dalam produksi. Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jeans pada 1 Mei. Blue Denim memiliki bahan baku senilai $68.000. Dalam persediaan selama Mei, Blue Denim membeli bahan baku senilai $210.000. Pada 31 Mei, persediaan bahan baku memiliki saldo sebesar $22. Hitunglah biaya bahan baku yang digunakan dalam produk selama bulan Mei. Nah, solusinya seperti berikut. Persediaan bahan baku 1 Mei 68.000 ditambah pembelian 210.000 dikurangi persediaan bahan baku 31 Mei 22.000. Bahan baku langsung yang digunakan yaitu 256.000. Nah, terdapat contoh soal lagi yaitu cara menghitung beban pokok produksi. Dengan soal, Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jeans pada 1 Mei. Blue Denim memiliki bahan baku senilai $210.000 dan mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar $135.000 dan overhead pabrik senilai $150.000. Pada 31 Mei, persediaan bahan baku bernilai $22.000. Hitunglah beban pokok produksi selama bulan Mei. Nah, solusinya seperti berikut. Bahan baku langsung yang digunakan yaitu $256.000, tenaga kerja langsung $135.000, overhead pabrik $150.000. Jadi semuanya dijumlahkan dengan total biaya produk $541.000.
ditambah barang dalam proses awal bulan, yaitu 50.000, dan dikurangi barang dalam proses akhir bulan, 16.000 dolar, dengan beban pokok produksi yaitu 576.000 dolar. Beban pokok penjualan merupakan biaya dari barang-barang yang telah terjual selama periode tersebut, sehingga ditransfer dari persediaan barang jadi pada laporan posisi keuangan ke beban pokok penjualan, laba rugi atau beban persediaan. Persyaratan pelaporan keuangan bagi pihak eksternal di dalam syarat pelaporan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada produksi, lalu penjualan, dan terakhir administrasi. Oke, baik, di sini saya akan menyelesaikan contoh soal, yaitu Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jeans selama bulan Mei. 115 pasang pakaian jeans berhasil diselesaikan dengan nilai beban pokok produksi sebesar 575.000. Anggap bahwa pada tanggal 1 Mei Blue Denim memiliki 10.000 unit dalam pakaian barang jadi senilai 50.000, dan pada tanggal 31 Mei perusahaan memiliki 26.000 unit dalam persediaan barang jadi senilai 130.000. Yang diminta yaitu pertama, susunlah laporan beban pokok penjualan selama bulan Mei. Yang kedua, hitunglah jumlah pasang pakaian jeans yang terjual selama bulan Mei. Oke, baik, di sini saya akan memberikan solusinya. Yang pertama kita lakukan membuat keterangan terlebih dahulu, yaitu Blue Denim Company, laporan beban pokok penjualan untuk bulan Mei. Selanjutnya di gambar tersebut kita bisa lihat akun yang dimasukkan adalah pertama, beban pokok produksi itu sebesar 575. Yang kedua, persediaan barang jadi 1 Mei itu 50.000. Yang ketiga, persediaan barang jadi 31 Mei itu dikurangi 130. Jadi untuk beban pokok penjualannya itu hasilnya 495. Nah, setelah itu kita lihat yang untuk keduanya. Pertama, jumlah unit yang terjual itu ada persediaan barang jadi untuk 1 Mei itu 10.000. Yang kedua, ada unit yang diselesaikan selama Mei itu 115. Yang ketiga, persediaan barang jadi 31 Mei itu dikurangi 26.000. Jadi untuk unit yang terjual selama bulan Mei itu adalah 99.000. Pada gambar hubungan antara arus biaya, persediaan, dan beban pokok penjualan juga memperlihatkan selisih antara saat bahan baku langsung dibeli atau dikeluarkan dan ditempatkan ke persediaan bahan baku senilai 210.000, dan saat bahan baku digunakan di dalam produksi yaitu ditempatkan dalam persediaan barang dalam proses 226.000. Tidak ada selisih antara saat biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dikeluarkan dan saat keduanya digunakan dalam produksi, karena keduanya tidak dapat disimpan dalam persediaan sebelum digunakan seperti bahan baku langsung. Oke, kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dalam penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Di sini perusahaannya masih sama, yaitu Blue Denim Company. Nah, di sini disuruh instruksinya yaitu susunan laporan laba rugi Blue Denim Company untuk bulan Mei. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi kita harus membuat strukturnya dulu. Pertama, kita harus masukkan pendapatan penjualan. Yang kedua, beban pokok penjualan. Habis itu, masukkan lagi beban penjualan dan beban administrasi. Jadi, kita bisa langsung saja buat. Pendapatan penjualannya yaitu 792.000 dolar. Dapat dari mana? Yaitu Blue Denim Company kan berhasil menjual 99.000 unit dengan harga 8 dolar. Jadi dikalikan saja 99.000 dikali 8 dolar, hasilnya adalah 792.000. Masuk ke beban pokok penjualannya sudah diketahui yaitu 495.000 dolar. Nah, untuk mencari laba brutonya tinggal dikurangi saja pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Hasilnya adalah 297.000 dolar. Masuk ke beban penjualan.
Nah, beban penjualan sini ada terdiri dari komisi penjualan dan beban penjualan tetap. Komisinya di sini dalam kasusnya kita bisa lihat itu dapat 10%. Nah, 10% ini nanti kita buat ke desimal menjadi 0,10. Nah, 0,10 ini nanti dikali dengan pendapatan penjualan tadi. Jadi 0,10 kali $792.000 hasilnya adalah $79.000. Nah, beban penjualan tetapnya sudah diketahui $120.000. Jadi ini nanti komisi penjualan dan beban penjualan tetapnya dijumlahkan, hasilnya adalah $199.200. Nah, beban administrasinya yaitu $85.000. Nah, di sini ada $199.200 dikurangi dengan $85.000, hasilnya adalah $12.800. Itu adalah laba operasinya. Ini satuannya dalam bentuk dolar ya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa laba bruto yaitu pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Sedangkan laba operasi yaitu laba bruto dikurangi beban penjualan dan administrasi. Jadi di sini penjualan dan administrasinya dijumlahkan baru dikurangi dengan ini laba brutonya. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung persentase pendapatan penjualan untuk setiap pos pada laporan laba rugi. Dengan soal, ingat kembali bahwa Blue Denim Company menjual 99.000 pasang pakaian jeans selama bulan Mei dengan total biaya sebesar $495.000. Setiap pasang pakaian jeans dijual dengan harga $8. Blue Denim juga mengeluarkan dua jenis biaya penjualan, komisi sebesar 10% dari harga jual, dan beban penjualan tetap sebesar $120.000. Total beban administrasinya sebesar $85.000. Hitunglah persentase dari pendapatan penjualan yang diwakili oleh setiap pos dari laporan laba rugi. Solusinya seperti berikut. Oke, lanjut dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Sebelumnya yang saya jelaskan tadi itu penyusunan laporan laba rugi manufaktur. Nah, di sini untuk penyusunan laporan laba rugi jasa ada contoh kasus kalian bisa lihat, tapi perusahaannya berbeda. Yang manufaktur tadi Blue Denim Company kita ambil di sini adalah Komala Information System buat perusahaan jasa. Oke, instruksinya yaitu pertama, susunlah laporan laba rugi Komala Information System untuk bulan lalu. Jadi kita bisa langsung saja buat laporan laba ruginya. Tadi hampir sama dengan perusahaan manufaktur, tapi perbedaannya yaitu di dalam perusahaan jasa tidak ada beban pokok penjualan. Jadi di sini kita bisa lihat, pendapatan penjualan itu ada $130.000. Itu sudah diketahui dalam contoh kasusnya. Nah, di sini dikurangi beban operasi. Beban operasinya terdiri dari lisensi perangkat lunak, teknisi layanan, penelitian dan pengembangan, beban penjualan dan beban administrasi. Nah, lisensi perangkat lunaknya sudah diketahui yaitu $5.000. Untuk teknisi layanannya $35.000. Nah, untuk penelitian dan pengembangannya $55.000. Beban penjualannya yaitu $5.000 dan beban administrasinya yaitu $7.000. Jadi ini dalam beban operasinya kita jumlahkan semuanya. Jadi beban operasi totalnya yaitu $107.000. Nah, untuk mencari laba operasi tadi sudah ada rumusnya, yaitu di sini dia punya rumus pendapatan penjualan dikurangi sama total beban operasi. Jadi $130.000 dikurangi sama $107.000, hasilnya adalah $23.000. Itu adalah laba operasi pada perusahaan jasa di Komala Information System. Nah, sekian dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok 3.
Mohon maaf apabila di dalam video ini ada yang kurang berkenan atau di dalam presentasi kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.